Nah, ini saya jelaskan sedikit-sedikit tentang apa yang saya tahu ya. Sebenarnya pengetahuan saya juga selisihnya nggak banyak dengan antum ya tentang manajemen sitasi. Ini namanya manajemen sitasi. Jadi dua aplikasi itu namanya apa? Manajemen sitasi. Apakah ada aplikasi yang lain selain dua itu? Ada apa contohnya? Nggak tahu. Ya kan? Ada apa namanya? Ada Evernote namanya, itu juga ada, itu yang berbayar. Selain dua ini rata-rata berbayar. Ya. Bahkan sebenarnya Microsoft pun juga punya. Microsoft Word juga ada. Ya. Hanya saja mengentry data ke dalam Microsoft Word itu iya sangat manual. Nggak bisa kayak antum yang sukanya langsung narik PDF terus diidentifikasi kan itu kan. Itu nggak salah. Nah, dan kita lihat dasar-dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya manajemen sitasi itu? Manajemen referensi atau manajemen sitasi adalah pengelolaan sistem pengacuan pustaka dan sitasi yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Ini dua ini yang dikenal seluruh dunia. Ya, kalau akhirat nggak tahu. Dan intinya ini dua ini yang gratis dan paling worth it. Dan semuanya terus berkembang. Ya. Dan kedua-duanya juga nyuruh bikin akun kan itu ya. Sudah pada bikin akun kan? Sudah benar. Bedanya saya kasih tahu bedanya. Bedanya kalau Mendeley ini punyanya Eropa. Sebenarnya kalau Zotero lebih ke ya sebenarnya dibilang Eropa nggak Eropa banget, lebih ke Amerika gitu sih. Tapi ya nggak Amerika banget ya. Nah kalau Mendeley itu dulu terkait dengan yang namanya Scopus ya. Nah itu sebuah platform yang mengindeks artikel-artikel yang terbaik di dunia. Nah untuk apa sih bikin kayak gitu itu? Bikin bikin apa namanya paper pakai aplikasi citasi manager tuh buat apa sih kan? Kan kalau nggak pakai Zotero dan Mendeley kan tetap bisa masuk surga kan itu kan ya. Ya emang nggak salah. Ya emang nggak salah. Ya ente nggak pakai Mendeley Zotero tetap bisa masuk surga. Ente datang ke sini nggak bawa laptop ya tetap bisa masuk surga juga. Ente ngantuk ketika acara ini ya tetap bisa masuk surga juga. Cuman, nah ada cumannya. Cuman apa artinya diri antum? Nanti ketika pulang dia udah S1, lagi S2, dan anak-anak mahasiswa nanya-nanya itu, Kak gimana Kak caranya pakai Mendeley? Wah, nggak tahu lah kan, kasihan, ya kan? Hidup di zaman apa kan gitu? Kami-kami yang orang tua aja belajar kok, masa antum nggak belajar? Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Meminimalisasi penulisan dan format penulisan. Karena kalau kita menulis manual itu cenderung keliru formatnya. Lalu membuat database yang bisa diakses. Kalau antum punya Mendeley, maka pindah laptop, login pakai Mendeley-nya, bisa akses database yang antum punya. Kayak gitu, ya. Ada memudahkan perubahan style dan dapat dibuka di berbagai perangkat, ya. Kalau langkahnya antum berarti sudah tahu ya, diinstal, register, ada referensi manual, ada otomatis, ya kan? Menampilkan daftar pustaka, ini sudah ya. Saya yakin ini sudah download, sudah jelas, mudah itu. Register sudah pada register ya. Oke. PPA 2 sudah register. Biasa nih. Mana? Oh, yang ngurusin itu. Ya. Lah iya, masuk belum ini. Ya. Nah, itu. Lalu ada juga memasukkan referensi kalau manual antum sudah tahu ya. Di Zotero-nya itu ada ini loh, ada apa namanya? Plus logo plus ini ya. Sini di sini nih logo plus. Ini kan? Nah, itu kelihatan nggak sih? Oh, di sono ini ada plus ini ya. Ada buku, ada book section, ada dokumen. Dokumen itu apa aja? More ini banyak sekali ya. Bahkan website itu bisa untuk masukkan di sini ya. Makanya kalau nulis website itu diketik yang baik. Di sini ada software pun juga bisa. TV broadcast bisa aja. Ya kan? Video ini bisa juga. Ya kan? Map bisa juga. Jadi referensi itu nggak cuma apa? Buku, jurnal, apa semuanya jadi referensi. Biarin. Kayak gini aja nggak apa. Nanti videonya kan nanti bisa nonton. Saya buatkan videonya kok. Tenang aja. Teman-teman daripada nonton video yang nggak jelas kan mending saya kasih yang jelas. Ada paten. Paten itu apa sih? Paten ini apa ya? Paten itu suatu hasil penemuan yang didaftarkan ke pusat paten di Amerika. Pusat patennya dunia itu di mana? Di Amerika. Di Indonesia nggak ada di Indonesia.
Kalau di Indonesia sound horeg ada, tapi pusat paten itu adanya di Amerika, gitu ya. Podcast preprint, antum tahu preprint nggak? Apa tuh? Tanggung jawab. Ayo tanya-tanya, kita dengerin ngomongnya. Apa? Ya ilahi, preprint itu bukan buat ngeprint kawan-kawanku yang baik hati. Jadi gini anak-anak PPA yang sangat baik dan rajin menabung. Yang namanya preprint itu adalah publikasi tapi belum dianggap atau belum diterbitkan secara resmi oleh platform manapun. Jadi misalnya antum bisa aja punya artikel lalu dijadikan. Ada banyak sekali laman penyedia preprint. Salah satunya yang ngetren adalah ResearchGate. ResearchGate itu apa ya? Gerbang penelitian. Oh itu. Jadi ResearchGate itu Facebooknya para peneliti. Jadi antum kalau misalnya add research di sini, nah nanti ada preprint, draft or paper before peer review. Jadi ada naskah yang memang belum di-submit ke jurnal manapun. Maka tugas kuliah antum taruh dijadikan preprint. Sebenarnya kayak gitu bagusnya. Bahkan PowerPoint pun juga bisa nih dimasukkan sini. Nah, daripada dimasukkan ke LinkedIn kan taruh di sini aja. Nanti di link aja ini ke LinkedIn. Jadi ini Facebooknya akademisi. Antum kalau mau nonton apa yang sudah saya tulis atau apa nonton ke sini. Gak usah repot-repot. PowerPoint juga ada di sini. Download Tanzip boleh, kan? Ini presentation saya banyak yang belum saya download aja gratis, ya. Nah, ini antum tinggal bikin kayak gini, mudah sekali, ya. Itu ada namanya preprint. Ada juga platform preprint seperti SRN. Apa itu SSRN? Nah, ini preprintnya cukup ketat. Tapi kalau misalnya ini antum upload artikel di preprint sini, nanti bisa terindeks di Google Scholar. Atau biasanya suka bikin Google Scholar kan, punya akun Unida toh, bikin Google Scholar-nya. Ya. Ustaz buat apa sih kita nulis banyak-banyak kan nggak nulis bisa masuk surga? Iya, bisa masuk surga. Cuman kalau antum punya banyak karya yang terlist di apa namanya profil akademik antum kalau mau daftar beasiswa itu nggak susah. Nah, jadi ngerti manfaatnya ya. Kalau mau daftar beasiswa tidak, publikasi saya di sini sekian sekian. Ini bisa juga sebagai tempat untuk ngerongin preprint antum. Bisa, ya. Tugas kuliah bisa. Taruh aja di sini kalau nggak percaya. Ya, tinggal login, tinggal register. Ya, daripada login ke tempat-tempat yang nggak jelas, ya kan? Mending login ke sini aja. Kayak gitu. Nah, itu tadi ya. Itu tadi Zotero dan juga apa? Mendeley. Itu sederhana sekali ya. Preprint tadi ya. Nah, pengutipan. Kalau pengutipan antum sudah tahu ya. Buka Office ya kan, klik tab-nya gitu kan. Klik tab-nya ada Zotero atau Mendeley, lalu bisa dimasukkan ke dalam situ. Sangat mudah sekali. Saya coba contohkan aja. Ini kita contohkan. Nah, pengutipannya sangat mudah ya. Dan antum sudah merasakan kan, nggak usah ngatur ini nulis namanya di belakang atau di depan, nggak usah berantem kan gitu kan. Ini tahunnya ditaruh di mana? Itu urusannya apa? Aplikasi itu. Ya. Aplikasi itu yang ngurus semuanya itu. Style pengutipan bisa dirubah ya. Untuk merubah stylenya, antum bisa ke mana? Tools ya kan? Di mana? Ini ada oh ya lupa nanti saya kasih tahu untuk browser konektornya ya. Kalau untuk merubah itu eh, merubahnya di Word ya. Di preferensi ini setahu saya juga bisa. Tunggu Word-nya belum menyala. Nah, kalau antum lihat di Zotero saya, ini kayaknya nggak ada PDF-nya ya Ustaz ya. Ada di sini PDF-nya. Ya kan, yang ada di tempat saya filenya aja. Nah, ini kayak preference ya. Preferensinya beda-beda. Apakah nanti stylenya full note atau bukan atau ada notes-nya dan lain sebagainya nanti kita akan lihat. Kalau melihat di tempat saya,
ini kok kayaknya nggak ada filenya, Sat. Memang nggak ada filenya. Di tempat saya ini hanya database-nya saja. Atau apa? Data inti dari suatu publikasi. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ya, ini yang akan kita bicarakan dan caranya bagaimana. Itu yang akan kita bicarakan di sini. Nah, teman-teman, saya mau nanya lagi. Tadi kan sudah nyampe, kira-kira kita separuh perjalanan ya. Ada yang sudah pakai Zotero Connection atau konektor? Belum diinstal. Mendeley konektor apa ada, Ustaz? Ada juga, coba diinstal. Ya. Konektor ini memudahkan kita untuk mengambil data. Ya. Silakan diinstal. Tahu ya cara nginstalnya ya? Kalau pakai Chrome kayaknya kebanyakan pada pakai Chrome ya. Chrome atau Mozilla itu ada titik 3 di kanan, antum langsung lari ke extension, ya kan? Extension. Nah, itu di sini. Nanti antum di situ ya cari Zotero Connector. Connector. Ini kalau udah install nanti akan muncul di situ. Nah, ini kalau udah install kayak gini nanti. Nanti akan sudah seperti ini nanti kalau udah install. Tuh, gitu ya. Atau add-ins, nanti antum bisa nyari di add-ins gitu kan. Itu juga bisa juga munculkan konektornya. Ya. Sudah ada yang install konektornya? Bisa, bisa ya? Atau kesulitan? Yang punya laptop di install deh konektornya. Lalu sampai di sini sudah ada yang bisa install konektor? Dah, bisa. Pakai Pak Mendeley. Zotero konektor, bisa. Bus, ya. Nah, itu juga Nah, sekarang kita akan ada tips dan trik ya. Kalau antum download artikel lalu diseret ke dalam Zotero ini, betul kan? Atau Mendeley ini. Nah, saya kasih trik yang agak agak unik, ya kan? Kalau Nah, jadi kayak gini nih. Contohnya kita melihat ke Google Scholar. Ini kan Google Scholar misalnya. Bahasa Arab. Misalnya kita ke Ustaz Wahyudi aja. Ada nggak yang profil Ustaz Wahyudi? Lihat nih. Ntar mulai loading. Nah, ini kan antum melihat seperti ini ya. Nah, ini nih contohnya nih Ustaz Wahyudi. Wah, Bi-Lughawiyah program in Arabic language to improve student Arabic speaking. Download gitu kan ya? Nah, saya kasih tahu triknya yang lain. Antum bisa klik ini, site, ya kan? Cite. Nah, lalu antum bisa lari ke Deep Deep di sini ada tulisannya ya. Ini namanya metadata. Data itu apa? Metadata adalah data inti untuk artikel yang lengkap, ya kan? Antum bisa ke sini. Ini banyak sekali. Ini citasinya. Bahkan kalau antum nggak pakai Mendeley Zotero, antum tinggal copy paste aja taruh di footnote bisa aja kayak gini. Kan simple ya. Tapi kalau antum pakai Zotero, itu antum bisa klik deep text ini, ya kan? Nanti menunjukkan ini namanya metadata. Ini antum copy, tapi jangan dimasuk. Ini di copy di sini, ya. mulai mulai lapar ini. Antum copy, terus antum balik ke Zotero itu. Apa yang antum lakukan? Antum bisa file, terus import from clipboard. Nah, itu namanya datanya saja. Kenapa kok saya impor datanya saja? Supaya filenya nggak penuh, supaya Zotero-nya tidak. Sesuatu yang tersedia secara online kan ada terus, makanya nggak usah di-download, ambil aja datanya, dan bahkan lebih lengkap. Karena kadang-kadang ketika antum mengambil PDF-nya, itu kadang-kadang nggak lengkap. Di dalam PDF itu data artikelnya kurang kurang lengkap. Harus ngedit kan? Nah, tapi kalau antum ngambil dari Google Scholar ke metadatanya, ya atau tag tadi itu, habis itu antum bisa apa? Antum import from clipboard. Nanti dia akan masuk, kan? Dia akan masuk ke sini. Aman hari raya?
Ya. Nah, nanti dia akan masuk dalam apa namanya? Zotero yang sudah antum nyalakan itu. Duh, sorry, loading. Ya. Jadi ini cara yang paling, ini trik yang namanya apa ya? Trik-trik ini sederhana. Cuman dia bisa membuat Zotero antum bisa lengkap. Itu nanti bisa cek di sini ya. Kalau sudah terimport, biasanya nanti dia akan nanti akan ada tandanya di sini ya. Sudah imported. Tahun ini komputer saya lagi agak agak lambat nih. Dan ini lebih memudahkan antum ketika mengapa namanya eh, istilahnya mengambil data. Jadi kan antum yang antum butuhkan adalah data ini aja. Nah, ini importing, nah dia akan import. Nah, jadi dia mengimpor nanti dia akan, nah ini masuk nih di Alugovia, kan? Nah, masuk ini masuknya double, delete aja satu, ya. Nah ini jadi ini antum lihat, ini sudah lengkap, judulnya sudah lengkap, autornya sudah oke, ya kan? Terus juga apa namanya, volumenya ada, page-nya ada, tahunnya ada, nah, ini udah lengkap, ya. Tinggal antum masukkan dalam Word, kan antum sudah bisa makainya ya dalam Word ya. Nah, jadi itu ada tips dan triknya. Itu akan memudahkan antum mendapatkan data yang lengkap dari sebuah artikel. Kayak gitu. Ya, jadi jangan diseret PDF-nya sampai di sini penuh banget. Jangan. Siapa? Metadata. Itu namanya metadata. Ya. Hulu jamaatan metadata. Iya, iya. Jadi metadata itu adalah suatu data yang kecil tapi dia berisi informasi yang lengkap. Nah, itu kayak website itu ya. Website itu kan ada metadatanya ya. Kalau antum diinspek elemen itu namanya metadatanya. Ya. Nah, ya jadi seperti itu. Sorry, kok malah diinspek beneran. Nah, ini kode ini adalah metadata, ini kode ini. Jadi antum cuma ngambil kodenya aja, bukan filenya. Ya, gitu ya. Oh, bisa. Ya. Jadi itu ya untuk tips dan triknya. Kalau konektor, fungsinya apa Sob, konektor itu? Konektor itu biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk mengkonekkan dengan ini tadi. Ini ekstensinya antum bisa aktifkan ya. Zotero konektor ini di pin. Nah, nanti antum bisa bisa ini kalau aktif ya, ini kok lagi nggak aktif. Nah, nanti ketika antum klik di sini, yang tadi yang sedang halaman yang antum buka itu nanti langsung apa? Ke connect, kesimpan. Nah, itu kayak gitu namanya konektor kayak gitu. Maka ketika antum lihat jurnal mana, udah klik aja. Berarti antum bisa langsung konektor. Ya. Jadi itu tadi ya, kalau dari Google Scholar antum bisa di tag lalu di copy dan diimport. Nah, kalau pakai konektor antum tinggal ke halaman yang dituju terus apa? Langsung konektor. Nah, kayak gitu. Coba kita lihat, ini udah saving nih. Nah, ini ada, ya kan? Nah, sudah ada, sudah masuk konektornya. Ya. Ini tadi presentasi PT. Ini langsung masuk ke konektor ini. Ini mudah sekali. Kalau itu halaman dari suatu jurnal, maka dia juga akan bisa mengkoneksikan apa namanya? Contohnya mana ya? Kita coba carilah contohnya. Nah, ini dia akan itu tadi. Oh iya, kita pakai konektor aja yuk daripada ruwet. Ya, yuk mari kita pakai konektor. Kita klik save to Zotero. Nah, dia langsung nge-save. Ya kan? Nge-save. Tuh, lengkap lagi. Seabstrak-abstraknya lengkap. Ya kan? Nah, ini kan menarik. Jadi antum tidak perlu menyeret ke dalam apa? Ya, ke dalam aplikasinya. Nggak usah di langsung di connect, klik langsung masuk ke aplikasinya. Nah, menarik kan? Ini jadi kan lebih mudah. Ya. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita pindah ke yang lebih seru lagi. Ada yang lebih seru lagi loh dari ini. Ya itu apa yang lebih seru dari ini? Itu nanti kita akan melihat nilai dari jurnal ini bagus apa enggak. Oh ada caranya kayak gitu, ada caranya.
Ya, selalu ada cara, ya. Di mana ada orang, di situ ada jalan. Gimana sih? Lupa saya. Ya intinya gitulah. Di mana ada orang, maka di situ ada bisa-bisanya ya kayak gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi konektor itu bisa kita gunakan untuk apa? Menyimpan suatu informasi dalam website yang ada. Sederhana sekali. Ya. Antum tinggal buka mana, jurnalnya yang mana, klik, wes. Itu. Udah dia lari ke akun apa? Zotero Antum. Mudah sekali. Mendeley juga bisa juga sama. Ini adalah fitur-fitur yang jarang dipakai. Umur berapa antum tahu yang kayak gini? Oh iya, iya, iya. Kayak tren-tren yang kemarin biasanya itu ya, ada soal orang nanya umur berapa gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke. Ini sudah paham sampai di sini? Atau masih ada yang bertanya? Sebelum saya lanjut lagi? Gimana? Penelitian suatu proyek. Oh iya, sudah terbit? Oh belum, ya udah jadi. Mau tak browsing nggak jadi. Nah, apa? Ya, iya, iya. Jadi minta format stationnya ketika itu APA. Oh iya, APA. Tadi aku ketika saya bilang mau submit yang di sini, dia diminta itu jadi perbedaannya apa sih? Ini ya teman-teman sekalian. Yang namanya ini di sini nih ya, preference di sini ya, namanya itu preference. Yang namanya style, ini style namanya banyak sekali ya. Ini kenapa kok style itu beda-beda tau Ustaz? Nah iya, karena yang mengembangkan beda-beda. Ini American Chemical Society. Itu yang mengembangkan apa? Praktisi-praktisi di bidang kimia. Jadi mereka maunya nulisnya pokoknya kutipannya maunya ditulis kayak gini. Nah, nanti ada Medical Association, beda lagi. Political Science, beda lagi. Dan kalau ilmu sosial dan sains itu biasanya beda. Bedanya gimana? Kalau ilmu sosial itu biasanya minta footnote. Kenapa? Karena biasanya kita sebagai orang ilmu sosial tuh pengen tahu ini referensinya apa tuh. Kayak gitu. Dari mana sumbernya? Makanya lebih enak melihat footnote. Tapi kalau yang conference, proceeding, dan lain sebagainya, atau science, itu mereka lebih suka yang simple aja. Nama, terus apa? Tahun. Nah, gitu aja. Kenapa orang science kadang-kadang nanti aja lah lihat akhirnya. Ya. Apalagi conference-conference ya, seperti IEEE ya. IEEE ini conference yang internasional yang dia itu khusus pada teknologi karena dia asosiasi praktisi bidang komputer. Nah, itu juga cara menulisnya lain lagi. Ya, proceeding itu masing-masing punya nih. Nggak tahu ya di tempat antum sudah ada berapa style. Punya saya sudah banyak. Konon ada sampai ratusan style di dunia ini. Cuman ada yang masyhur, ada yang enggak. Itu aja kan. Nah, Nature ini apa? Ini Nature ini adalah penerbit artikel yang tingkat internasional. Kalau terbit di situ itu bisa bayar sampai 30-an juta. Satu artikel aja. Kita beli motor ya mending ya. Nah, itu dia. Tapi emang ya intinya kayak gitulah. Ada Modern Language Association, ini juga ada. Ini banyak sekali. Jadi nggak usah dipusingkan. Ya pakai aja. Kalau APA berarti apa Ustaz? Lah ini APA ini American Psychological Association. Nah, itu namanya APA. American Psychological Association. Jadi gitu. Nanti ya lagi MLA, beda lagi. MLA itu apa? Ada Harvard, ya kan? Nah ini Harvard, ada apa? Ini banyak sekali. Ya. Antum bisa melihat aja di sini. Ini sudah ada yang terkenal. MLA, EPA, Chicago. Kalau Chicago jelas kampusnya ya. Ini nama-nama kampus semua ini. Kalau ini nama asosiasi, ini nama kampus ya. Harvard kampus, Vancouver juga kampus juga. Jadi itu yang namanya kampus. Ustaz apa kita Unida boleh bikin style studi? Boleh sekali. Ya kan? Ngeditnya di mana stylenya? Nanti antum bisa ngedit di Center Style. Saya nggak lupa webnya apa. Upload di situ. Kali aja dipakai orang. Kan gitu kan. Sama kayak antum bikin template apa gitu loh. Nah, nanti ada Center Style and Citation. Itu ada di situ. Jadi orang bisa ngedownload punya antum style. Nah, nanti misalnya Yoga bikin perusahaan penerbit. Aku pokoknya citasinya harus pakai ini nih. Yoga citation. Boleh aja. Siapa yang larang? Kan gitu kan. Gak ada yang larang. Bebas. Ya, lalu minta tasnak kan gitu kan.
Kalau nggak bikin ya, man saya stabil kan itu. Oke, saya pikir sampai di sini sudah pada ngerti ya kayaknya ya, simpel lah. Nah, ini kalau menggunakannya antum sudah paham, daftar pustaka antum sudah paham. Konektor sudah, Zotero sudah, lah impor dan ekspor. Antum tahu nggak teman-teman sekalian, ini data ini bisa dipindah ke tempat lain, namanya diekspor. Pernah? Oh belum. Nah, coba saya eksportin ini ya. Saya punya banyak daftar nih. Ya, contohnya yang bahasa Arab aja lah kalau antum mau. Ini diekspor bisa. Ini diekspor jadi apa Ustaz? Apa kita ekspor ke Cina atau ke Amerika? Enggak, maksudnya kita ekspor tuh biar antum bisa pakai juga datanya atau biar antum bisa ngambil datanya. Kalau antum mau ekspor ya, itu nanti bisa antum blok ya kan. Ini misalnya ya, yang bahasa Arab aja lah nih. Nah, ini antum blok ya sampai terakhir, gitu kan? Antum apa namanya? Antum klik apa namanya? Shift ya. Shift terus apa namanya? Klik shift sama tunjuk yang akhir. Nah, nanti akan terblok gitu kan. Dari situ antum bisa melakukan apa? Export library. Nah, ekspornya apa? RIS boleh, BIP boleh, LaTeX boleh dan lain sebagainya mana aja boleh. Ya, BibTeX boleh paling simpel ya BibTeX ya. Nah, kalau nanti antum mengekspor, hasil eksportan ini bisa antum pindahkan ke Zotero tempat teman antum dan lain sebagainya. Itulah fungsinya mengekspor. Jadi data itu apa? Bisa antum nikmati juga, nggak usah antum bikin manual lagi. Oh temanku udah bikin manual yang sana, aku juga mau bikin manual. Nggak usah, ambil aja, kan itu kan? Tinggal di ekspor. Karena yang sulit adalah apa? Yang berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab itu kalau di jurnal-jurnal biasanya kita disuruh melatinkan, kan? Melatinkan kayak gini nih. Nah, ini kan cukup suatu pekerjaan yang membutuhkan jihad fisabilillah gitu ya. Lah ya kan antum ruwet banget ya. Apalagi nanti sampai ada kayak gininya ya. Kayak gini apa namanya? Eh apa namanya? Transliterasinya ya, simiaiyat dan lain sebagainya. Ini ada transliterasinya itu juga bikinnya butuh waktu yang tidak mudah. Tuh. Oh iya, kurang. Ini udah lelah kayaknya. Baik, cek. Nah, hasil ekspor ini itu antum bisa kirim. Saya tadi di WA siapa ya? Coba saya lihat di WA. WA saya tadi mana tadi ya? WA saya siapa sih namanya? Masih menjadi misteri ya tadi itu. Saya lupa namanya. WA saya belum saya simpan juga nomornya. Naam Ustadz. Naam Ustadz siapa ini? Oh ini nih contohnya ini. Oh ini saya kirim ya. Ini ya. Mana tadi yang saya ekspor tadi? Nah ini bisa. Bisa sekali. Bentar, saya ekspor. Ekspornya di mana? Nah, ini saya ekspor ya. Misalnya ini saya ekspor. Nanti saya kirim ke tersangkanya itu, ke tersangka sih. Ke orang yang tadi itu. Ekspor item ya. Klik kanan, ekspor item ya kan. Ini oke. Nanti disimpan di mana? Di download ini ya misalnya ya. Arab misalnya. Tuh. Nah, ini nanti saya kirim ke teman kita yang baik hati siapa yang WA saya itu. Nah, nanti antum coba seret ke Zotero-nya coba. Nanti mesti akan bisa. Ini siapa sih namanya tadi? Mana orangnya? Alvin, Ini tersangkanya mana ini? La ilaha illallah. Ya. Andi ada nggak ya? Saya kayaknya nyimpen Andi. Tapi banyak sekali Andi di dunia ini. Banyak sekali ini Andi ini. Ya Allah, namanya Andi, Andi. Ya, Andi itu mana tuh Andi? Aduh, Andi. Banyak nih Andi. Coba ente catat Andi. Lelah di nyari Andi. Ya. Jadi ekspor, ya. Ekspornya apa? Dengan cara yang tadi itu. Ini saya, mana Andi? Enggak, udah ngecek belum sih? Nah, ini jajan nggak tahu nih online. Masuk di Hamam online ya, ajaib juga ya ini. Siapa ini yang online di Hamam? Demi Tuhan, online di Hamam. Ini. Nah itu. Jadi
bisa diekspor. Andai kata nanti dari antum masing-masing mengerjakan 10 melatinkan 10 buku nanti dikumpulkan bisa ditaruh di database-nya PBA. Wah, itu bisa jadi sedekah jariah. Kenapa? Karena melatinkan itu nggak mudah, butuh waktu. Ya, mana nih Andi nih? Ya nantilah. Ya pokoknya nanti Andi tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran ini kepada teman-teman nih. Ya. Nah itu ya. Jadi dalam Oh ini Andi. ASS. Wah, ya, ASS. Loh, ganti lagi tuh nomornya Andi ini. Wah, pesan. Sulit-sulit nyimpen nomornya mah. Nah, wes. Gitu ya. Coba ente seret ke dalam itu tadi, Zotero ente. Nanti dia akan langsung masuk. Itu namanya apa? Mengekspor tulisan. Nah, metadata dari Zotero. Nah, itu caranya kayak gitu. Maka silakan gunakan cara ini supaya apa? Supaya nanti Zotero-nya tidak loading. Jadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi hanyalah apa? Metadatanya saja. Jangan yang lain. Ya. Supaya memudahkan antum. Ya. Misalnya saya mau kayak tadi yang Arab tadi kan. Mensitasi itu mudah sekali ya untuk dengan itu. Edit citation, misalnya apa ya? Hmm, apalah yang tadi. Kalau kalau main delay dia kadang-kadang kurang fleksibel ya. Ini ada kalau main delay itu kadang-kadang ya emang nggak harus buka sih. Cuman dia ketika nanti mensitasi itu agak agak ini. Ya. Misalnya Arabic banyak nih punya saya. Nah, dia bisa satu footnote isinya banyak ya sama kayak main delay juga ya. Ya agak ngasar dikit lah. Nah, satu footnote bisa diisi apa? Dua referensi. Nah, ini bisa, ya kan? Tiga atau empat bisa juga, ya. Terus jangan lupa ya untuk mengganti style ya kan? Dokumen preference. Oh, ini si jago manual, full note. Kalau full note berarti apa namanya? Footnote. Ya, jadi antum harus tahu ya, mana yang footnote, mana yang enggak. Selain si jago manual full note, itu semuanya bukan footnote. Nih author date misalnya, ini bukan footnote. Ya, tapi jadi apa? Semacam kayak gini aja. Ini tidak ada footnote-nya, nggak ada. Ya, dia langsung di belakang tulisan lalu ada apa? Nama dan tahun. Nah, nanti antum bisa ganti lagi yang lain. IEE. Wah, apalagi tuh? Nah, cuma kayak gini aja IEE. Hilang satu tok. Nah, ini nanti munculnya di mana? Kalau IEE itu munculnya di daftar pustaka. Ada yang kayak gini. Nah, misalnya antum add edit bibliography. Nah, langsung kan muncul kan? Jadi itu yang membedakan apa? Preference. Dokumen apa? Preference. Kalau Harvard, gimana ya kira-kira? Nah, kita lihat. Oh, agak ganti kan? Berubah kan daftar pusakanya? Berubah. Dan dia langsung urut ya. A terus apa? Z. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini nanti bisa juga yang lain. Oh, saya mau tambah lagi dong. Apa gitu misalnya. Nah, di enter ya kan, dia langsung update, ya kan? Kemudahannya aplikasi manajemen citasi itu memudahkan untuk memudahkan dalam membuat referensi itu tertib dan teratur. Jadi kalau antum mau ganti, jangan lupa dokumen preferensinya diganti. Apa? Coba APA gitu ya, bukan apa ya, tapi APA. Apa? Ya ya nggak salah. Ya apa? Ya. Itu akan berubah di ini nanti biasanya yang berubah adalah di daftar pusakanya. Nah, beda kan daftar pusakanya kan? Nah, jadi perubahannya ada di situ teman-teman ya. Perbedaannya ada di situ tadi. Oh, ini yang tadi kayak gini. Oh, kalau saya ganti ini menjadi apa ya namanya ya? American Chemical Society kayak gimana ya? Oh, jadi kayak gini. Kayak gini doang footnote. Ya, jadi beda-beda. Ini rata-rata sains tuh biasanya kayak gini. Ya.
atau Vancouver ya, oke, Vancouver. Oh, agak beda lagi kan? Vancouver bedanya kayak gini dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah namanya aplikasi manajemen dari citasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tips dan triknya. Jadi untuk memudahkan antum, silakan gunakan cara yang tadi. Supaya apa? Supaya Mendeley antum atau Zotera antum tidak kebanyakan file. Ya, karena setahu saya terbatas berapa giga gitu, saya nggak lupa. Oke, ada soal? Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Ya, bagus. Yang kehamal ini udah balik dulu ya. Oh, udah balik. Iya, iya. Ya, ya. Ada pertanyaan? Atau ada kesulitan? Ada kasus yang menarik? Apakah ada kasus? Gimana? Ada soal? Gimana, gimana? Karena kalau Hmm. dari Hmm. kebijakannya. Betul, betul. Nah, itu biasanya muncul misalnya, terus di bawahnya itu ada ini contoh contohnya itu PDN. Nah, tapi kadang ada file yang meskipun itu PDN pas dimasuk ke server itu munculnya kayak kertas gitu. Terus di bawahnya nggak ada tanda beda. Nah, itu mau dimasukin nggak bisa kan muncul semua sama segala macam. Ya, jadi itu namanya biasanya filenya korup ya. Kalau filenya korup biasanya kayak gitu. Atau memang format PDF-nya itu not support. Kenapa? Biasanya aplikasi untuk mem-PDF-kan itu kadang-kadang bermasalah. Ya, makanya paling enak kalau antum mau mem-PDF-kan sesuatu itu dari Microsoft Word, terus dia makan Save As. Ya kan? Save As itu yang paling gampang. Ya, jangan print. Kadang-kadang kan pada ngeprint kan sukanya kan ya. Ada print PDF. Kalau saya sarankan pakai Save As. Kalau di Save As itu nanti link-link antum yang ada di situ biasanya nggak hilang. Tapi kalau di print, nah aplikasi printing PDF-nya macam-macam, ya kan? Nah itu biasanya berpotensi membuat kerusakan dari suatu file seperti itu. Ya, itu jawaban dari saya seperti itu. Itu sering terjadi, Pak. Dan kalau antum memang mencari, jangan lupa carilah referensi itu di Google Scholar. Tanya apa ya? Eh, siapa yang punya ide buku apa yang kita cari di sini ya? Bahasa Arab di Word Islam ada banget. Bahasa Arab di SD misalnya. Oh ada nggak ya? Oh ada. Oh, ini keterampilan mengajar guru, keterampilan ini. Oh bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Oh SD ya. MI, setingkat SD. Nah ini kan bisa ya dikutip di sini. Ya diambil kan itu. Itu juga bisa juga langsung dilakukan seperti itu. Ya. Oh ya, yang terakhir adalah kita bagaimana menilai suatu ranking jurnal ya. Jadi ada extension namanya Rapid Journal Check. Ya, namanya itu ya. Di extension sini ya. Chrome Web Store ya. Nah, ini sebenarnya malah cocoknya buat dosen sih, tapi saya kasih tahu aja antum. Rapid Journal Quality Check. Kalau antum nanti butuh apa namanya mengetahui publikasi ini internasional apa enggak, itu adalah menggunakan ekstensi namanya ini Rapid Journal Quality Check. Ya. Nah, contohnya gimana Ustaz? Nah, kita cari ya misalnya ya. Arabic language. Nah, ini kalau kita search Arabic language, itu kan keluarnya adalah artikel-artikel yang judulnya adalah Arabic language. Nah, dan itu nanti biasanya ada. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari
rapid journal check tadi. Q1. Nah, ini kalau sini Q1 mungkin ini lebih cocok buat dosen-dosen ya. Jadi nanti ini adalah jurnal Q1 is fokus. Ini jurnal Q3 langsung kelihatan. Jurnal itu grade-nya langsung kelihatan. Kalau jurnal internasional dia ada grade-nya ya, Q-nya ya. Nah, itu langsung langsung kelihatan dengan cara itu. Kalau enggak, antum juga bisa mencari dengan kosakata yang spesifik ya. Ada cara untuk membuat pencarian lebih spesifik, yaitu dengan menambahkan apa? Tanda petik di belakang dan di depan suatu kata kunci. Apakah hasilnya? Nah, ini tadi kan gini ya. Ini hasilnya adalah 377.000 atau 300.000. Kalau kita back yang tadi, sebelum kita pakai petik, hasilnya berapa? 3 juta. Mana yang lebih mudah? Mencari di antara 3 juta atau mencari di antara 300.000? Ya, mencari di antara 300.000. Kayak gitu. Ini bisa ditambah kata kunci yang lain. Misalnya apa yang ngetren di antum? Pusdiklat. Oh, ini suka-suka pusdiklat nih. Ada nggak sih penelitian tentang pusdiklat? Ada. Ini loh ada. Oh, ada kan? Ini ada Unida Gontor. Ini apalagi nih pusdiklat Unida Gontor. Nah, itu gitu. Dia langsung menemukan, oh ada 68. Ya kan? Kita tambahin Gontor. Kita pengen tahu berapa jumlah penelitian tentang Unida Gontor. Pusdiklat 11. Itu caranya. Seolah-olah kita ini bilang ke Google supaya carilah hanya kosakata berikut ini. Kan? Tapi kalau antum hapus apa namanya tanda petiknya, itu nanti hasilnya beda. Tadi kita lihat hasil berapa teman-teman? 18. Coba kita hapus ininya, tanda petiknya. Wah, 1050. Ya kan? Berarti ternyata ada trik untuk memudahkan kita mencari naskah yang sangat spesifik kita inginkan. Nah, ditambah dengan apa teman-teman sekalian? Tanda petik. Cuma tanda petik aja. Di belakang dan di depan kata kunci yang antum cari. Nah, ini dia. Oh, ini ada pusdiklat, ini udah gontor. Oh, ini ada. Ini apa ini? Pusdiklat udah gontor. Ada lagi udah gontor lagi. Wah, ini semuanya udah gontor. Nah, jadi kayak gitu. Sangat mudah untuk mencari sesuatu yang eh, dengan cara yang kayak tadi itu. Makanya ini namanya Google Scholar itu bisa dimanfaatkan dengan cara itu. Misalnya apa? Nahwu. Oke, ini aja Nahwu. Udah nggak ya? Wadah. Oh, ini yang membicarakan gontor, bahasa Arab dan apa? Nahwu. Jadi pentingnya kata kunci itu apa? Untuk mencari naskah yang ingin kita cari. Antum kadang-kadang dapat judul tugas kuliah kan dari dosennya. Nah, caranya apa? Cari satu-satu. Maksudnya apa? Masukkan di sini. Apa contoh judul tugas kuliah yang sulit? Judulnya coba apa? Sini. Ada nggak yang dapat judul tugas kuliah yang sulit? Nggak ada yang sulit, berarti lupa tugasnya aja, jangan gitu. Fiqhul Lughah, ayo cari, cari aja. Lo ada, nah kan langsung ketemu. Fiqh Lughah, Arabic language. Ada 1.600-an referensi terkait fikih lughah. Antum juga bisa disortir ya tahunnya. Wah, saya mau tahun yang 2020-an ke atas aja lah. Nah, hanya 900-an. Ya kan? Ada fikhul lughah. Ada kalau mau lebih spesifik apa? Fiqh al-lughah. Wah, ini juga ada nih. Ini ada. Jadi hanya untuk apa? Mencari kata-kata yang dicari aja. Fikih lughah. Oh, ini ada Arabic language. Fikih lughah. Nah, jadi kita seolah-olah bilang kepada Google, carikan aku yang itu saja, jangan yang lain. Maka Google akan mencarikan antum yang tadi antum minta. Kayak gitu. Kalau kata kuncinya terlalu luas atau nggak dikasih kata petik, itu akan mempengaruhi hasil dari pencarian dalam Google Scholar, teman-teman sekalian. Coba dilihat. Ini tadi 159, ini hasilnya 4.000. Kan lebih susah nyari di antara 4.000 daripada nyari di antara 159. Nah, ini namanya. Jadi ada tips dan trik ya. Dengan Google Scholar, antum juga pakai tips dan triknya bisa. Asalkan apa? Tahu perintah yang tepat.
Ya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan ya sangat bagus sekali. Berarti saya nanti tinggal nonton videonya aja. Jangan lupa like dan subscribe ya, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.